Bank dari negeri Nusantara ini mungkin belum ada di zamanmu, tapi bendera ini ada di zamanmu juga. Tanyakan kepada bobomu. Merah putih. Ingat itu, merah putih. Tangkap ini, bawa ke bobomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Jadi malam hari ini saya ditugaskan untuk datang ke tempat ini. Saya baru tahu ternyata setelah saya selidiki ya, saya siang hari pulang terus membuat gubuk di sekitar sini ya. Jadi saya dapat bisikan ya, bisikan itu bukan dari setan ataupun apa ataupun dari hati saya sendiri, bukan. Namun bisikan itu berasal dari Kanjeng Ratu yang membisikin saya. Jadi saya harus berjaga malam ini dan saya sudah berjaga di tempat yang kemarin itu ya teman-teman ya. Namun hasilnya itu sampai jam segini masih nihil ya teman-teman ya. Sedangkan sekarang ini sudah di jam 2 masih nihil. Jadi saya mencoba jalan-jalan ke sekelilingnya. Jadi di sekeliling sini tuh ada beberapa pohon-pohon ya yang lumayan teduh sekali kalau siang. Tadi siang saya belum jalan-jalan ke sini teman-teman. Ini ada baju mas, tapi baju siapa? Jadi kita lanjut ke topik lagi teman-teman. Jadi ternyata memang benar, saya cari tahu di sumber dari warga desa sini, ternyata konon katanya di zaman-zaman dahulu memang di sini itu masih kategori wilayah Marwapati teman-teman. Jadi mungkinkah saya masuk ke tempat dia namun di wilayah dia ini, namun ini di era modern gitu teman-teman. Sedangkan iblis yang ditunggangi itu iblis yang bisa menembus dimensi ataupun dunia yang lebih kinian gitu teman-teman. Saya masih menunggu sampai sekarang belum menemukan adanya apapun ya Mas Sufi ya. Kita hampir sampai pagi ini, udah jam 2 kan udah pagi. Ini kalau buat nonton siaran bola Eropa lagi hangat-hangatnya ini Mas Sufi ya. Iya. Tapi sayang kita belum menemukan apapun. Sedang apa kalian di situ? Kesinilah. Mas Sufi dari mana suaranya Mas Sufi? Iya. Suara Angling Kusuma ini. Atau di belakang Mas Evi? Gak kelihatan kalau di belakang terlalu rimbun. Astagfirullah Mas Evi. Itu hampir gak kelihatan tuh. Itu kelihatan kan? Benar kan? Ya belum tuh. Kita ke sana Mas Evi. Iya. Ternyata dia malah muncul di sini.
Assalamualaikum. Kenapa kamu sendirian? Mana tungganganmu? Di mana dayangmu atau pelayanmu? Aku kesini tidak membawa pelayan. Aku kesini membawa Romoku, Romo Angling Dharma. Di mana dia? Tunggangan yang aku dapatkan tidak mampu membawa kami berdua karena Romo terlalu berat. Jadi saya harus sampai dahulu sebelum Romo datang. Tapi kemarin kuat. Dirimu dengan dayang berdua. Asalkan kamu tahu, Romoku, dia adalah manusia terberat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Apa iya? Bagaimana bisa berat? Berarti dia gede banget, tinggi banget. Bukan seperti itu. Beratnya bukan karena badannya yang begitu besar dan tinggi. Beratnya karena ilmunya yang sangat tinggi, sehingga membuat dirinya begitu berat. Ada gerangan apa? Sang Raja Angling Dharma datang ke sini. Dia kesini ingin berbicara suatu hal kepadamu. Dan aku baru saja mendapatkan pencerahan dari Romo. Jadi sekarang kamu tahu kan? Dan bagaimana Romo bisa percaya? Jam tangan yang engkau berikan, Romoku langsung mengetahuinya. Kalau saya telah pergi melampaui batas waktu. Terus jam tanganku mana? Jam tangan yang engkau berikan berada di istana kami. Kita gunakan jam tangan itu sebagai penunjuk waktu yang sangat tepat. Dan akan kami pelajari agar kami mampu membuat jam seperti itu. Oh. Baik,
silahkan gunakan. Namun ingat, itu jam ada baterainya, tentunya memiliki waktu. Dan baterai itu hanya ada di dunia kami. Apa itu baterai? Saya tidak mengerti. Susah dijelaskan dengan kamu. Karena yang tahu semua itu hanyalah Romomu. Di mana Romomu? Kenapa lama sekali? Di mana? Jangan-jangan munculnya tidak di sini. Di mana? Kenapa tidak menjawab? Saya juga tidak mengerti di mana keberadaan Romoku. Padahal saya sudah mengutus peliharaanku untuk membawanya. Mas Dewi, saya curiga loh. Jangan-jangan ini rencana dari peliharaannya dia. Peliharanya kan iblis, Mas Dewi. Nah, terus rencananya dia datang menemui kami, menemui saya dan kamu ya Mas Dewi ya, agar bisa menculik, mungkin anaknya benar ya dibawa ke sini ya. Namun sang Raja Angling Dharmanya itu dibawa ke tempat lain. Supaya kerajaan Marwapati kosong, anaknya tetap ditinggal di sini. Romonya entah hilang ke dunia mana, saya nggak tahu. Masuk akal nggak? Terus nanti kerajaan Marwapati diobrak-abrik. Tapi saya yakin Prabu Angling Dharma gak sebodoh itu. Dia tahu. Dan cara kembalinya dia tahu. Karena dia itu titisan dewa. Kalau misalkan peliharaanmu tidak kembali ke sini, bagaimana cara kamu kembali? Saya tidak bisa membantumu karena saya tidak pernah masuk ke duniamu. Saya tidak bisa masuk ke dunia makhluk lain, kecuali makhluk lain telah menuntunku masuk ke dunia itu. Atau saya pernah melihat dunia itu, baru saya bisa masuk. Saya pernah melihat dunia seperti kerajaan-kerajaan. Namun, itu hanya di sebuah gambaran, bukan asli. Jadi saya tidak bisa. Saya bertanya kepada dirimu. Kenapa? Kenapa saya melihat dirimu di sini? Wibawamu kurang sekali. Apa yang kamu katakan? Saya masih berwibawa seperti ini.
Saya adalah putra mahkota Marwapati. Itu di duniamu. Di dunia manusia tidak ada yang namanya putra mahkota. Tidak ada. Karena di negara ini sudah bukan milik kerajaan lagi. Melainkan raja di sini dipilih oleh rakyatnya. Di tempat kamu, mungkin kamu adalah calon raja. Namun di sini tidak ada raja. Raja hanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan serentak. Seperti itu. Tidak mungkin putra mahkota akan selalu menjadi raja. Kenapa? Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ketika semua putra mahkota harus jadi raja, itu akan berdampak buruk. Karena watak putra mahkota tidak sama dengan raja pendahulunya ataupun raja sebelumnya. Di sini kamu harus kuat. Jadi saya sarankan kamu jangan pernah tinggal di sini. Kalau kamu tinggal di sini, hidupmu akan hancur. Kamu tidak akan pernah menjadi putra mahkota. Jadi kalau ini adalah sebuah jebakan oleh peliharaanmu itu, maka saya akan bantu kamu mencari peliharaan seperti itu untuk menuntunmu pulang. Aku akan menunggu sebentar lagi. Jika sampai fajar terbit, romoku belum datang, aku akan mengikuti apa yang kamu katakan. Mencari peliharaan untuk kubawa ke duniaku. Saya salut denganmu yang mampu menangkap peliharaan seperti itu. Baik. Bagaimana saya beri sebuah pilihan daripada menunggu romomu yang belum tentu datang ke dunia saya. Bagaimana kalau kamu saya ajak jalan-jalan mencari peliharaan itu? Kamu punya kemampuan untuk menangkap dia kan? Baiklah, saya akan mengikuti apa yang kamu katakan. Karena ini duniamu, aku akan menurutimu. Dan aku minta maaf atas pelancanganku yang telah menuduhmu masuk ke Marwapati secara ilegal. Mari tunjukkan aku jalan di mana aku bisa menangkap makhluk seperti itu. Mari saya tunjukkan. Astagfirullah.
Romo. Oh, ini raja. Ya, dia adalah rajaku. Terima hormatku, Raja Anglingdan. Maafkan saya, Raja. Saya mengira kalau peliharaan ini akan menipumu. Aku turut hebat atas kewaspadaanmu. Aku tahu. Namun, untuk peliharaan yang ini, aku salut atas kejujurannya. Namun, karena tubuhku yang sangat berat ini, aku sangat lama datang ke sini. Maafkan, Raja. Aku telah membuat gaduh dengan putramu. Tidak apa-apa, justru dengan kehadiranmu, aku sangat berbangga. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Perkenalkan, Raja. Namaku. Terimalah senjata ini, wahai manusia. Jadi saya tidak boleh membuka ini di hadapan manusia biasa yang tidak memiliki indera. Baiklah.